Di dalam kamar mewah yang biasanya menjadi tempat paling aman dan nyaman di seluruh rumah itu, malam-malam Ardelia Prameswari berubah menjadi perjalanan panjang penuh air mata. Wanita cantik, anggun, sekaligus salah satu CEO janda terkaya di Jakarta itu duduk sendirian di sudut ranjang king size yang dingin, dengan gaun satin menempel pada kulitnya yang mulai pucat. Kamar yang berlapis marmer putih mengilap, dinding berwallpaper emas berkilau, dan lampu kristal raksasa yang menggantung megah di langit-langit seharusnya menjadi simbol kekuasaan dan kejayaannya. Namun malam itu, semua kemewahan itu seperti tidak lagi memiliki makna. Ruang megah yang dulu penuh cahaya kini dipenuhi suara tangis halus, nyaris tidak terdengar, seperti seseorang yang perlahan kehilangan seluruh masa depannya. Ardelia meraba-raba permukaan ranjang dan dinding, mencoba mengingat kembali bentuk ruangan yang pernah ia kenal dengan begitu jelas. Namun gelap telah mengambil sebagian penglihatannya. Dokter luar negeri yang ia undang beberapa minggu sebelumnya telah memberikan vonis yang menghancurkan. Retina matanya rusak parah, dan dalam hitungan hari dunia akan benar-benar menjadi gelap baginya. Ketika kata-kata itu jatuh dari bibir sang dokter, Ardelia merasa seluruh hidupnya hancur berkeping-keping. Kini, setiap malam ia meraba wajahnya, merasakan ketakutan merayap dari dalam dadanya, menyadari bahwa cahaya yang dulu ia nikmati dari jendela besar perlahan menghilang seperti hilangnya harapan. Ia memejamkan mata yang sudah buram, menahan isak yang tak mampu ia bendung lagi. Apa gunanya semua ini? Apa gunanya kekayaan, kekuasaan, rumah megah, dan ribuan orang yang pernah menunduk padanya, jika ia bahkan tak bisa melihat dunia lagi? Tangannya meraih tongkat hitam berujung emas yang baru diberikan dokter. Ia menggenggamnya kuat-kuat seolah benda itu adalah simbol dari akhir hidupnya. Tidak ada pelayan berani masuk ke kamarnya malam itu. Ardelia telah berubah sejak kehilangan penglihatannya. Mudah marah, gampang tersinggung, dan sering mengusir siapa saja yang mencoba mendekat. Ia merasa sendirian, tersesat, dan rapuh di tengah kemegahan yang tak bisa memberinya rasa aman. Ia menolak kunjungan, menolak saran, menolak semua bentuk belas kasih. Yang tersisa hanyalah wanita kuat yang perlahan tenggelam dalam kegelapan, tanpa siapapun yang mampu menariknya keluar. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah, bukan karena dokter hebat, bukan karena uang miliaran rupiah, dan bukan karena status sosialnya. Perubahan itu justru datang dari seseorang yang tak pernah ia perhitungkan. Seorang pria muda lusuh, miskin, dan bahkan sering disebut gila. Seorang pria yang bekerja sebagai tukang kebun di rumahnya. Seorang pria yang bahkan para pelayan pun sering menertawakan. Dan malam-malam penuh tangis, Ardelia yang tampak tidak berujung itu sebenarnya adalah awal dari sebuah takdir besar yang sedang diam-diam bergerak mendekatinya. Sebulan sebelum malam-malam gelap itu datang menghancurkan hidup Ardelia. Sebuah mobil pikap tua berhenti di depan gerbang tinggi berornamen emas rumah megah itu. Gerbang besi besar tersebut menjulang seperti pintu masuk istana yang hanya terbuka untuk orang-orang penting. Namun pagi itu, yang berdiri di sana bukanlah tamu kaya, bukan, melainkan seorang pemuda kurus dengan kaos pudar dan celana kerja penuh noda tanah. Nafasnya terlihat ringan, namun sorot matanya jernih dan tenang. Dialah Raka, pemuda sederhana yang datang untuk bekerja sebagai tukang kebun baru. Saat ia berdiri di depan gerbang, dua satpam menatapnya dari kepala hingga kaki dengan pandangan meremehkan. Mereka tertawa kecil, saling melempar komentar yang hanya bisa dilontarkan orang-orang yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Ini yang melamar jadi tukang kebun, serius? Salah satu satpam mengangkat alis, mulutnya mencebik sinis. Namun Raka hanya menunduk sopan, nada suaranya lembut ketika ia berkata bahwa ia siap mulai bekerja hari itu. Gerbang perlahan terbuka, dan Raka masuk ke halaman megah yang tampak seperti arena raksasa yang tidak seharusnya menjadi tempat bagi seorang pemuda lusuh seperti dirinya. Langkahnya pelan, namun mantap, dan meski ia dihina sejak detik pertama,
Tidak ada sedikit pun kemarahan terlihat di wajahnya. Para pelayan yang sedang menyapu halaman berhenti dan berbisik-bisik. Ada yang tertawa, ada yang menggeleng-gelengkan kepala, ada yang mengomentari sepatu Raka yang sudah robek di bagian depan. Namun Raka tetap berjalan, tetap tenang, seperti angin sejuk yang tidak terpengaruh badai di sekitarnya. Kepala pelayan, Bu Ratmi, berdiri dengan tangan bersedekap. Wajahnya tajam seperti pisau. Suaranya dingin ketika memperingatkan Raka bahwa Ardelia sangat ketat soal tanaman impor. Jika ada bunga mahal rusak, gajinya dipotong. Jika 2 rusak, ia langsung dipecat. Raka hanya tersenyum tenang. Tidak ada kesombongan, tidak ada rasa gentar. Ia mengangguk, menjawab dengan suara sangat lembut bahwa ia mengerti. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pemuda lusuh itu datang dari keluarga yang hidup bersamaan dengan alam sejak kecil. Ayahnya adalah penyembuh kampung, penjaga hutan yang memahami tanaman lebih dari banyak orang yang memegang gelar tinggi. Raka tidak hanya paham merawat bunga, ia memahami napas kehidupan yang ada di dalamnya. Pagi itu, ia mulai bekerja merapikan taman belakang, memotong ranting, menyapu halaman, menyirami bunga. Keringat mengalir di pelipisnya, tanah menempel di lengannya, tetapi setiap gerakannya tampak penuh ketenangan dan keikhlasan. Salah satu pelayan yang sebelumnya menertawakannya, tiba-tiba diam, memperhatikan sorot mata Raka yang terasa menenangkan, seolah mata itu membawa kedamaian yang sulit ditemui di rumah besar penuh ketegangan tersebut. Namun, dari lantai 2 rumah megah itu, dari balik jendela besar kamar Ardelia, sepasang mata lain sedang memperhatikannya. Mata itu tidak lagi melihat dengan jelas, tetapi cukup untuk menangkap bayangan seorang pemuda asing yang bergerak lembut di taman. Ada sesuatu pada Raka, entah apa, yang membuat hati Ardelia bergetar. Mungkin karena sorot tenangnya, mungkin karena caranya menyentuh bunga, seolah menyentuh sesuatu yang hewan. Mungkin juga karena ia berbeda dari semua orang yang ia temui sebelumnya. Ia tidak tahu dan ia tidak berusaha mencari tahu. Namun, rasa penasaran kecil itu menjadi tanda pertama dari takdir panjang yang sedang bergerak pelan menuju hidupnya. Di halaman, Raka menyentuh bunga mawar biru langka dari Belanda, Blue Ril. Bunga kesayangan Ardelia yang memiliki makna mendalam karena diberikan almarhum suaminya sebelum meninggal. Raka tidak tahu cerita itu. Yang ia tahu hanyalah bahwa bunga itu hidup dan membutuhkan perawatan penuh kelembutan. Namun saat jemarinya menyentuh kelopak mawar itu, langkah sepatu hak tinggi terdengar dari teras. Langkah cepat, tajam, penuh kemarahan. Ardelia datang, memegangi tongkat hitamnya, menatap Raka dengan mata kabur, namun penuh kecurigaan dan emosi. "Kau!" teriaknya, suaranya menggema hingga membuat para pelayan menahan tawa di balik tangan. Raka tertegun. Ia mencoba menjelaskan dengan sopan, namun Ardelia memotongnya dengan tajam, menuduhnya tidak tahu apa-apa, melarangnya menyentuh bunga itu, bahkan mengancam memecatnya jika salah satu kelopaknya rusak. Kata-kata itu menghantam seperti cambuk, namun wajah Raka tidak menunjukkan amarah sedikit pun. Ia hanya menunduk, meminta maaf, lalu mundur perlahan dengan kerendahan hati yang menakjubkan. Ia tidak merasa terhina. Yang ia rasakan justru adalah luka yang dalam di mata wanita itu. Luka yang lebih besar dari semua kemarahan yang ia lontarkan. Dan ia tidak tahu itu, tapi hari itu, hari ia dihina dan diremehkan tanpa alasan, sebenarnya adalah awal dari takdir besar yang akan menyatukan kehidupan mereka berdua menjadi satu garis cerita panjang yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari itu, langit tampak mendung meski matahari masih berusaha menembus awan gelap yang menggantung rendah di atas kota. Di ruang tamu besar berlantai marmer beige, suasananya terasa lebih dingin dari biasanya. Ardelia duduk di kursi berlapis bludru putih, tubuhnya sedikit gemetar. Kedua tangannya mencengkeram tongkat hitam berujung emas seperti seseorang yang memegang satu-satunya pegangan hidupnya. Napasnya tidak stabil. Ia sudah menunggu lebih dari 1 jam, namun justru semakin takut. Pintu besar perlahan terbuka.
Masuklah dokter spesialis dari luar negeri. Pria paruh baya yang selama ini dikenal penuh percaya diri. Tetapi hari itu, langkahnya berat, wajahnya muram, dan sorot matanya seperti membawa berita kematian. Ardelia langsung tahu bahwa kabar yang datang bukan kabar baik. Tubuhnya menegang, napasnya tercekat, bahkan sebelum dokter berbicara. "Dokter!" Suaranya bergetar, seolah setiap kata adalah beban. "Tolong katakan hasilnya." Dokter itu menarik napas panjang, menatap Ardelia dengan mata yang dipenuhi, rasa iba yang mendalam, lalu mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Ia menjelaskan bahwa mereka telah mencoba semua metode. Operasi laser, obat retina khusus, stimulasi saraf optik, semua yang bisa dilakukan manusia dan teknologi. Namun, hasilnya tetap sama. Dan akhirnya, dengan suara pelan namun tegas, ia mengucapkan kalimat paling menyakitkan dalam hidup Ardelia. "Dalam hitungan hari, Anda akan benar-benar buta." Dunia seakan berhenti. Suara hujan di luar yang sebelumnya samar, kini terdengar seperti dentuman keras menabrak jendela. Lantai marmer terasa menjauh, seolah bumi bergeser di bawah kakinya. Ardelia mundur beberapa langkah, matanya melebar, sebelum lututnya roboh menghantam lantai dingin itu. Tangannya menyentuh marmer, mencari pegangan, tetapi dunia seperti menolaknya. Semuanya terasa runtuh secara perlahan, namun mematikan. Dokter mencoba mendekat, namun Ardelia menjerit. "Cukup, pergi. Aku tidak mau mendengar apapun lagi." Suaranya memecah udara, menggema sampai ke ujung rumah megah itu. Dokter hanya menunduk dalam-dalam, wajahnya penuh keputusasaan. "Saya minta maaf, Bu Ardelia. Kami sudah melakukan yang terbaik." Namun Ardelia menutup telinganya, menolak kebenaran yang menyayat itu. Begitu dokter keluar, amarah dan ketakutannya meledak bersamaan seperti badai yang pecah di dalam dadanya. Ia meraih vas kristal mahal di meja dan melemparkannya ke lantai. Pecahannya berhamburan, memancarkan suara yang terasa seperti jeritan hati yang tercabik-cabik. Para pelayan berlarian datang, namun tidak satu pun berani mendekat. Ardelia menjadi sosok yang menakutkan, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena keputusasaan yang begitu dalam. "Keluar!" teriaknya. "Semua keluar dari rumahku." Pelayan-pelayan itu menunduk ketakutan. Beberapa ingin mencoba menenangkannya, namun Ardelia melanjutkan, lebih keras, lebih penuh luka. "Saya pecat kalian semua. Semua." Keheningan besar mengisi rumah. Beberapa pelayan menangis pelan. Ratmi, kepala pelayan yang sudah belasan tahun mengabdi, bahkan hampir pingsan. "Bu, semua? Termasuk Raka?" tanyanya lirih, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun, amarah Ardelia membutakan segalanya. "Termasuk Raka, tidak ada yang boleh tinggal di sini." Dan kalimat itulah yang menjadi awal dari perpisahan paling menyakitkan di rumah besar itu. Di taman belakang, Raka yang sedang membersihkan alat kebun mendengar teriakan itu. Ia berhenti, berdiri diam seperti patung. Dua satpam datang pelan-pelan dengan wajah menyesal. Maaf, Ibu Ardelia pecat semua orang, termasuk kamu." Raka tidak marah, tidak protes. Ia hanya mengangguk pelan. Matanya sendu menatap ke arah jendela lantai 2, tempat Ardelia berdiri di balik tirai. Tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh air mata yang tidak pernah terhenti. Dua manusia yang berdiri di dua dunia berbeda itu sebenarnya sama-sama hancur, tetapi tidak satu pun menyadarinya. Raka memungut tas lusuhnya, memeluknya perlahan, lalu berkata, "Kalau itu keputusan ibu, saya akan pergi." Dan di dalam kamar besarnya, Ardelia menangis tanpa suara. Tidak tahu bahwa ia baru saja mengusir satu-satunya orang yang kelak akan menyelamatkan hidupnya. Hujan mulai turun perlahan, seperti tetesan air mata langit yang ikut merasakan kesedihan di rumah megah itu. Raka berdiri diam tepat di depan gerbang besar. Gerbang yang 1 bulan lalu menyambutnya dengan cibiran dan tatapan meremehkan. Kini, gerbang yang sama menjadi pintu perpisahan yang terasa sangat berat. Dua satpam menyerahkan tas kecil berisi pakaian lusuhnya. Tas itu ringan, namun beban di dada Raka
justru terasa jauh lebih berat dari apapun yang pernah ia pikul sebelumnya. Satpam itu menatapnya dengan rasa bersalah yang tulus. "Maaf, Rak, kita cuma jalankan perintah." Raka mengangguk. "Saya mengerti, tidak apa-apa." Namun kata-kata itu tidak bisa menutupi luka halus yang menggores hatinya. Bukan karena kehilangan pekerjaan, bukan karena hinaan, tetapi karena ia merasakan ada yang jauh lebih gelap di balik kemarahan Ardelia. Ada ketakutan yang besar, ada luka lama yang mengikat wanita itu dalam bayang-bayang yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Gerbang itu menutup pelan di belakangnya, suara logam bergema keras, seperti garis terakhir yang memisahkan Raka dari dunia megah yang pernah ia sentuh sebentar. Angin kencang menerpa wajahnya. Hujan semakin deras membasahi rambut, baju, dan sekujur tubuhnya. Namun, ia tetap berdiri memandang rumah itu. Rumah besar bak istana perak yang kini tampak rapuh seolah berdiri di atas kesedihan tak berujung. Di lantai 2, jendela kamar Ardelia tampak remang. Dari balik tirai, samar-samar terlihat siluet wanita itu. Ardelia berdiri membungkuk, tubuhnya bergetar. Pandangannya yang sudah setengah gelap menatap ke arah halaman, meski ia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Ia tidak tahu bahwa Raka masih menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh doa. Raka meremas tali tasnya lebih erat, lalu berbisik sangat pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. "Saya tidak akan menyerah meski ibu membenci saya." Kata-kata itu bukan janji kosong, itu adalah doa. Janji batin yang tercipta dari rasa iba yang dalam. Rasa yang bahkan Raka sendiri sulit mengerti. Ia mulai berjalan menyusuri jalan, setapak yang semakin licin karena badai. Langkah-langkahnya berat, namun tetap teguh. Hujan memukul tubuhnya tanpa belas kasih, namun ia tidak berusaha berlindung. Ada sesuatu di hatinya yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Sesekali ia menoleh ke belakang, memandangi rumah megah yang lampu-lampunya masih menyala terang, memantulkan kilau kuning hangat yang kontras dengan kegelapan langit malam. Petir menyambar dari kejauhan, menerangi rumah itu seperti kilatan yang mengungkapkan betapa megah, namun rapuhnya bangunan tersebut. Seakan badai malam itu tidak hanya mengguncang langit, tapi juga hati dua jiwa berbeda yang terikat oleh takdir yang belum mereka pahami. Di bawah deras hujan itu, Raka memejamkan mata sejenak, mengingat pesan ayahnya. Orang yang paling keras marahnya adalah orang yang paling besar lukanya. Ia menghela napas panjang, merasakan dingin menembus tulangnya, namun hatinya justru terasa hangat oleh tekad yang entah dari mana datangnya. Mungkin ini saatnya aku membantu seseorang yang bahkan tidak ingin ditolong. Langkahnya melanjutkan perjalanan menyusuri gelap malam, tanpa payung, tanpa perlindungan, tanpa tujuan jelas. Namun, yang ia bawa adalah doa untuk wanita yang telah mengusirnya. Ilusi kecil bahwa suatu hari ia akan kembali, bukan sebagai seseorang yang diremehkan, tetapi sebagai seseorang yang membawa cahaya di dunia gelap Ardelia. Dan saat ia berjalan semakin jauh, jarak antara keduanya semakin besar. Namun, hati mereka perlahan justru semakin dekat. Beberapa hari setelah Raka diusir, langit kota berubah muram seperti ikut menanggung beban hati seseorang. Awan hitam menggulung tebal, menutup matahari, membuat seluruh kota tenggelam dalam bayangan kelabu. Petir menyambar dari kejauhan, menggema seperti suara ancaman dari langit. Dan tak lama kemudian, hujan badai turun menghantam bumi tanpa ampun. Malam itu, Raka berjalan tanpa arah. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahinya, bajunya dingin dan berat oleh air hujan. Ia tidak punya tujuan, tidak punya tempat berteduh, tidak tahu hendak pergi kemana. Namun, entah mengapa, langkah kakinya selalu kembali menuju jalan yang sama, jalan menuju rumah megah Ardelia Prameswari. Ia tidak berharap diizinkan masuk. Ia tidak berharap dipekerjakan kembali. Tidak. Yang membuat dirinya terus kembali ke sana adalah perasaan aneh. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak tenang, sesuatu yang memanggilnya tanpa suara, seolah hatinya bergerak lebih cepat daripada logikanya.
Angin malam mengibaskan tubuhnya yang kurus. Hujan memukul wajahnya tanpa henti, membuat kulitnya memerah karena dingin. Namun, ketika ia berdiri di depan pagar besar itu lagi, waktu seakan terhenti. Karena dari lantai 2 rumah megah itu, terdengar sebuah jeritan. Jeritan itu panjang, pecah oleh rasa takut yang begitu dalam. Jeritan seorang wanita. Itu suara Ardelia. Raka membelalak. Ia menatap jendela besar di lantai 2 yang lampunya berkedip-kedip karena gangguan listrik. Di balik kaca itu, terlihat bayangan samar yang terhuyung. Sesuatu terjadi. Sesuatu yang buruk. Raka tidak berpikir panjang. Tidak ada waktu untuk ragu. Tidak ada waktu untuk takut. Ia berlari ke pagar besi tinggi itu, meski air hujan membuat seluruh permukaannya licin. Tangannya yang dingin meraih palang besi, mencoba memanjat. Sepatunya terpeleset beberapa kali, membuat tubuhnya hampir jatuh. Kulit lengannya tergores oleh besi kasar, darah bercampur dengan air hujan. Namun, Raka terus naik, seperti ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya. Dalam hitungan detik yang terasa panjang dan menyakitkan, ia berhasil mencapai puncak pagar, lalu melompat ke dalam halaman. Tubuhnya jatuh keras ke tanah, membuat lututnya menghantam rumput basah, namun ia langsung bangkit tanpa ragu. Petir kembali menyambar. Cahaya putih itu menerangi seluruh halaman, memperlihatkan taman belakang yang tampak seperti hutan kecil diterpa badai. Pohon bergoyang liar, air hujan mengalir seperti sungai kecil di setiap sudut. Namun Raka hanya punya satu tujuan, menyelamatkan Ardelia. Ia berlari menuju pintu belakang. Nafasnya berat, namun langkah kakinya tidak pernah berhenti. Tangannya yang dingin mendorong pintu keras-keras. Syukurlah, pintu itu tidak terkunci. Pelayan-pelayan yang pergi terburu-buru saat dipecat meninggalkan beberapa pintu tanpa dikunci ulang. Itu adalah keberuntungan kecil yang malam itu menyelamatkan nyawa. Rumah yang biasanya terang, benderang kini tampak gelap dan menakutkan. Lampu-lampu temaram, berkelip lemah, bayangan-bayangan besar menari di dinding seakan rumah itu hidup dan sedang berbisik. Raka menaiki tangga dengan 2 anak tangga sekaligus, hampir terpeleset. Namun ia tetap memaksa tubuhnya untuk terus maju. Dan di tengah suara badai yang meraung di luar, ia kembali mendengar suara itu, suara lemah, tercekik, penuh rasa sakit. Tolong, itu suara Ardelia. Suara yang begitu familiar, namun kini penuh ketakutan. Raka menoleh mengikuti suara itu. Lorong panjang terasa lebih gelap daripada biasanya. Lampu gantung berayun pelan karena angin dari jendela yang terbuka. Bayangan panjang bergerak di lantai marmer. Ia berlari lebih cepat hingga akhirnya mencapai pintu kamar Ardelia. Pintu itu bergetar tertiup angin. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia mendorongnya keras hingga pintu terbuka dengan suara menggelegar. Dan apa yang dilihat Raka malam itu akan ia ingat seumur hidupnya. Ardelia tergeletak di lantai dekat kamar mandi. Rambutnya yang panjang basah menempel di wajahnya. Tubuhnya gemetar, hebat. Kakinya terhuyung akibat terpeleset dan ia jatuh sangat keras. Darah mengalir sedikit di pelipisnya akibat benturan. Mata yang sebelumnya masih bisa melihat samar, kini hanya menunjukkan kegelapan yang total. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada pelayan. Tidak ada keluarga. Tidak ada dokter. Hanya seorang wanita yang hampir kehilangan penglihatannya sendirian di dalam badai. Raka berlari menghampirinya. Lututnya menghantam lantai basah. Ia menahan tubuh Ardelia, memeluknya dengan kedua tangan gemetar. "Bu, saya di sini. Saya datang. Saya datang." Untuk pertama kalinya sejak kehilangan penglihatannya, tubuh Ardelia bersandar pada seseorang bukan karena status, bukan karena kuasa, tetapi karena putus asa seorang manusia yang membutuhkan diselamatkan. Dan orang itu adalah pria yang pernah ia usir dari rumahnya. Kamar mandi mewah berlantai marmer putih yang biasanya menjadi tempat Ardelia menenangkan diri setiap malam kini justru berubah menjadi ruang paling berbahaya dalam hidupnya. Ruang yang dulunya penuh aroma lavender, lilin aromaterapi, dan suasana hangat
kini dipenuhi udara dingin dari badai yang merasuk lewat jendela yang terlupa tertutup. Lampu-lampu gantung berkilat tidak stabil, membuat bayangan-bayangan bergerak liar di dinding seperti makhluk gelap yang menari mengikuti gemuruh hujan. Di tengah ruang yang semakin remang itu, Ardelia berdiri terhuyung. Tangannya meraba pelan dinding marmer yang dingin. Matanya yang nyaris gelap, total berusaha menangkap bentuk apapun yang tersisa. Namun, yang ia lihat hanyalah kabut tebal yang semakin menyelimuti dunia. Suaranya bergetar ketika ia berbisik kepada dirinya sendiri. Di mana saklarnya? Langkahnya pelan, sangat pelan, seolah setiap gerakan bisa membuat dunia runtuh di bawah kakinya. Hujan mengguyur atap rumah, begitu keras hingga terdengar seperti ribuan batu kecil yang menghantam. Petir menerangi langit, membuat kamar mandi seolah berkedip dalam cahaya putih yang menyakitkan. Ardelia menutup telinganya sejenak, bahkan suara badai terasa seperti mengiris saraf-sarafnya yang sudah rapuh. Ia hendak keluar. Ia ingin meninggalkan kamar mandi itu. Namun langkahnya salah. Telapak kakinya menginjak genangan air tipis yang tidak ia lihat. Air hangat dari keran yang lupa, ia tutup mengalir perlahan ke lantai marmer yang licin. Dalam sekejap, kakinya tergelincir. Waktu seperti melambat. Tubuhnya terhempas ke belakang, gaun tidurnya berkibar, tangannya terayun ke udara, mencoba meraih sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Punggungnya menghantam lantai keras terlebih dahulu, lalu kepala bagian belakangnya membentur marmer dingin dengan suara yang terdengar lebih keras dari petir di luar. Pandangan yang sudah gelap kini menjadi hitam pekat seketika. Ardelia mengerang lemah, napasnya menjadi pendek-pendek. Ia meraba udara, tangan bergetar hebat, berusaha mencari sesuatu, apapun yang bisa ia pegang. Namun udara kosong terasa lebih menusuk daripada rasa sakit di kepalanya. Kakinya terasa dingin, telapak tangannya gemetar tanpa kendali. "Tolong," bisiknya. Suaranya begitu pelan, sampai hampir lenyap terbawa suara badai. Ia mencoba lagi, namun suaranya pecah. "Tolong," tidak ada jawaban. Rumah yang selama ini penuh suara, penuh aktivitas, kini sunyi, dingin, kosong. Ia memecat semua orang. Ia benar-benar sendirian. Rasa panik merayap cepat di dada Ardelia. Ia mencoba bangkit, namun kepalanya berputar hebat. Ruangan seolah bergerak ke segala arah. Air mata bercampur dengan air hujan yang masuk dari jendela. Dalam kegelapan itu, ia merasa kecil, rapuh, dan hilang. Dan ketika ia mulai menyadari bahwa tidak ada siapapun yang akan datang menolongnya, pintu kamar mandi terbuka keras. Brak! Ardelia terkejut, tubuhnya menegang. Dalam gelap total, ia tidak bisa melihat siapapun. Suara badai membuat semuanya semakin menakutkan. Tapi di antara semua suara kacau itu, terdengar suara yang ia kenal, Bu Ardelia. Dan suara itu bukan suara yang ia benci. Itu suara yang terakhir ia duga akan kembali padanya, Raka. Langkah kaki cepat menghampirinya. Pemuda itu jatuh berlutut di samping tubuhnya, nafasnya terengah-engah, tubuhnya dipenuhi hujan dan luka dari pagar besi. Tangannya yang dingin namun tegas meraih bahu Ardelia, memastikan ia masih sadar. "Bu, saya di sini, saya datang." Ardelia menahan napas. Suaranya pecah, gemetar penuh ketakutan. "Raka, aku tidak bisa melihat apa-apa." Ia meraih ujung baju Raka dengan tangan gemetar, seolah hidupnya bergantung pada itu. Di tengah kegelapan yang ingin menelan seluruh hidupnya, hanya suara Raka yang menjadi pegangan terakhirnya. "Henning, Bu," bisik Raka lembut. "Jangan bergerak, saya akan bantu." Untuk pertama kalinya dalam hidup Ardelia, ia tidak peduli dengan status, harga diri, atau martabatnya sebagai seorang CEO terpandang. Malam itu, ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang wanita yang ketakutan, yang terjatuh, yang butuh diselamatkan. Dan satu-satunya orang yang datang menjawab jeritannya adalah pemuda lusuh yang pernah ia hina dan usir dari rumahnya. Raka menundukkan tubuhnya dan perlahan memasukkan kedua lengannya ke bawah tubuh Ardelia.
Saat tangan itu menyelinap di bawah punggung dan lututnya, Raka merasakan betapa ringannya wanita yang selama ini tampak begitu kuat, begitu besar, begitu tidak tersentuh. Ringan bukan karena tubuhnya kecil, tetapi karena seluruh beban hidupnya selama ini ternyata jauh lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Ardelia bersandar sepenuhnya pada dada Raka, tubuhnya gemetar hebat, gaun tidurnya basah oleh air kamar mandi. Sementara, tubuh Raka sendiri dingin dan berat karena hujan badai. Di antara dingin yang menggigit itu, anehnya, kehadiran satu sama lain menghadirkan kehangatan yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Napas Raka yang cepat, namun stabil menjadi satu-satunya suara yang menenangkan di tengah badai dan kegelapan yang mengancam. Saat Raka mengangkat tubuhnya, Ardelia merasakan detak jantung pemuda itu. Detaknya stabil, tenang, sangat berbeda dengan jantungnya yang berdegup kacau oleh rasa takut dan sakit. Ia memejamkan mata yang gelap total, meraba bagian kerah baju Raka, mencari kepastian bahwa ia benar-benar sedang digendong, bahwa ia tidak sendiri. "Kau kembali!" Suaranya lirih, rapuh, nyaris lenyap, terbawa suara angin. Raka menatap wajah pucat itu, wajah yang dulu ia lihat hanya dari kejauhan, dari balik jendela, seorang wanita yang tampak tak tersentuh. Kini wanita itu berada dalam pelukannya. "Meski ibu tidak ingin saya tidak akan membiarkan ibu sendirian," jawabnya pelan. Kata-kata itu tidak dibuat-buat, tidak ada drama, tidak ada pamrih, hanya ketulusan sederhana yang lahir dari hati yang bersih. Ardelia terdiam, rasa sesak memenuhi dadanya. Ada sesuatu yang bergeser dalam hatinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, rasa aman, rasa dipercaya, rasa bahwa ada seseorang yang benar-benar memikirkan dirinya, bukan karena uang atau status, melainkan karena ia adalah manusia yang sedang ketakutan. Raka berjalan perlahan keluar dari kamar mandi yang dingin itu. Koridor panjang rumah megah itu tampak remang. Lampu-lampu kristal berkedip tidak stabil karena badai di luar. Bayangan-bayangan panjang bergoyang di dinding seakan menyaksikan dua jiwa berbeda dunia itu. Setiap langkah Raka terasa berat tetapi pasti. Ia menghindari pot bunga besar, lukisan mahal, dan patung marmer. Namun malam itu, semua benda mewah itu tidak ada artinya. Yang penting, hanya Ardelia yang berada dalam pelukannya. "Raka, aku benar-benar tidak bisa melihat apa-apa." Suara Ardelia pecah, penuh ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Tidak apa, Bu," jawab Raka lembut. "Saya ada di sini." Mereka memasuki kamar besar Ardelia. Lampu meja kecil di sisi ranjang memberikan cahaya hangat yang samar. Tirai sutra bergoyang halus diterpa angin. Raka perlahan menurunkan tubuh Ardelia ke atas ranjang besar berlapis selimut sutra putih. Ia melakukannya dengan hati-hati, memastikan kepala wanita itu tidak kembali terluka. Ardelia meringis ketika bagian belakang kepalanya menyentuh bantal. Raka langsung memperbaiki posisi bantal, memastikan tidak ada tekanan pada luka. Sentuhan tangannya lembut, meski kulitnya kasar. Ardelia tersentuh oleh sesuatu yang selama ini tidak pernah ia duga datang dari tangan seorang tukang kebun. "Kau basah semua," bisiknya, suara nyaris hilang. "Kau masuk demi aku." Raka menunduk, tersenyum kecil yang tidak bisa dilihat Ardelia. "Tidak apa, Bu. Saya lebih memilih basah daripada membiarkan ibu terluka sendirian." Ardelia menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir pecah. Seluruh hidupnya, ia dikelilingi orang-orang yang mematuhi karena uang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ada seseorang yang datang karena peduli. Bukan karena gaji, bukan karena perintah, bukan karena takut, tetapi karena hati. "Terima kasih, Raka." Suaranya pecah dan air mata hangat jatuh perlahan di pipinya. Raka duduk di sisi ranjang, tubuhnya bergetar oleh kelelahan dan rasa cemas yang baru saja ia rasakan. "Saya ada di sini, Bu. Saya tidak akan pergi kemana-mana." Di luar, badai masih mengamuk. Hujan menampar kaca jendela, petir menyambar langit gelap, angin meretakkan suasana malam. Namun, di kamar itu,
Di bawah cahaya lembut lampu kecil, dua jiwa yang selama ini terpisah oleh status dan jarak kini mendekat, sangat dekat, dipersatukan oleh ketakutan, kesakitan, dan keajaiban kecil yang mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Malam itu, tanpa mereka tahu, adalah malam pertama ketika takdir mulai menyatukan mereka dengan cara paling halus dan paling indah. Ardelia meringkuk di atas ranjang sutra, tubuhnya menggigil hebat, seperti baru saja ditarik keluar dari dunia gelap yang menelan seluruh harapannya. Suhu tubuhnya turun, tetapi rasa dingin yang ia rasakan bukan hanya dari udara malam, melainkan dari ketakutan yang menyelimuti jiwanya. Pandangannya benar-benar gelap total. Tidak ada lagi cahaya samar seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah hitam pekat, sebuah tirai tebal yang menutup seluruh dunia tanpa memberi celah sedikit pun. "Raka, aku tidak bisa melihat apa-apa." Suaranya pecah, lirih, seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh masa depannya dalam satu malam. Raka duduk di sampingnya, napasnya masih berat setelah berlari, memanjat pagar, dan berjuang melawan badai demi mencapai wanita itu. Ia menatap Ardelia yang tampak jauh dari sosok CEO angkuh yang pernah meninggikan diri di rumah ini. Kini, ia hanyalah seorang wanita yang ketakutan, rapuh, dan terperangkap dalam kegelapan yang tak ia minta. Dalam hening tebal yang menggantung di antara mereka, Raka akhirnya mengambil napas panjang. Ia tahu apa yang akan ia lakukan bisa dianggap gila. Ia tahu Ardelia mungkin akan menolak. Namun jika ia diam saja, jika ia hanya duduk menonton wanita itu tenggelam dalam kepanikan, ia akan menyesal seumur hidup. "Bu Ardelia," suaranya bergetar pelan, sangat hati-hati. "Tolong izinkan saya mencoba sesuatu. Saya mungkin bisa membantu." Ardelia meraba udara di depannya, mencoba mencari wajah Raka, mencoba memastikan bahwa pemuda itu masih berada di sampingnya. "Mencoba? Apa, Raka? Aku bahkan tidak tahu kau berada di mana. Aku takut." Raka mendekat sedikit, dan dengan sangat lembut, ia menyentuh ujung jari Ardelia, agar wanita itu tahu posisi dirinya. Sentuhan kecil itu membuat Ardelia menarik napas panjang, seolah sentuhan tersebut adalah satu-satunya tali yang mengikatnya pada kenyataan. "Ibu tidak sendirian," bisik Raka. "Saya tidak akan menyakiti ibu, tapi saya perlu izin untuk menyentuh beberapa titik di kepala dan wajah ibu." "Titik? Apa maksudmu?" Napas Ardelia semakin cepat. Ketakutan dan harapan bercampur menjadi satu di dalam dirinya. "Titik saraf, Bu," jawab Raka lirih. "Ayah saya dulu seorang penyembuh tradisional. Ia mengajar saya cara merangsang saraf mata dan kepala. Teknik lama dan tidak selalu berhasil, tapi saya pernah melihatnya bekerja." Ardelia tercekat. Ia diam sangat lama. Ia tidak bisa melihat wajah Raka. Namun, ia bisa merasakan sesuatu dalam suaranya. Ketulusan yang begitu kuat, keberanian yang tulus, dan rasa ingin menolong yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun sejak suaminya meninggal. Akhirnya, dengan suara sangat pelan, seperti seseorang yang menyerahkan hidupnya pada seutas harapan tipis, ia berkata, "Baiklah, coba." Raka menutup mata sejenak, menahan emosi yang mengguncang dadanya. Ia takut. Ia sungguh takut. Namun ia tahu, jika ada kesempatan kecil untuk memberi Ardelia cahaya kembali, ia harus mengambilnya. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu menyentuh kepala Ardelia dengan lembut. Sentuhannya pelan, seperti menyentuh sesuatu yang sangat rapuh. Jari-jarinya bergerak pelan ke pelipis wanita itu, menekan titik tertentu dengan ritme yang diingatnya sejak kecil. Ardelia tersentak kecil, tubuhnya menegang. "Raka, apa yang kau lakukan?" "Tenang, Bu, ini baru permulaan," jawab pemuda itu. Ia memindahkan jari-jari ke titik di bawah mata, lalu ke pangkal hidung, kemudian ke belakang telinga. Beberapa titik ditekan lembut, beberapa diurut lambat. Setiap sentuhan dilakukan dengan hati-hati, seolah ia takut membahayakan wanita itu. Tiba-tiba, sebuah rasa hangat menjalar dari pelipis Ardelia, turun ke mata,
lalu menyebar ke seluruh wajahnya. Bukan rasa sakit, bukan sensasi aneh, tetapi hangat seperti aliran energi kecil yang menggerakkan sesuatu yang lama mati di balik kelopak matanya. "Raka, mataku terpanas." Suaranya tercekat antara takut dan terkejut, tapi tidak sakit. "Baik, Bu. Itu pertanda sarafnya mulai merespons," jawab Raka cepat. Ardelia memejamkan mata lebih erat, merasakan aliran hangat itu mengalir seperti gelombang lembut yang membuka jalan di dalam kepalanya. Jantungnya berdebar keras. Harapan yang pernah ia buang jauh-jauh tiba-tiba muncul kembali, meski ia tidak berani mengakuinya. "Raka, apa yang kau lakukan padaku?" Suara Ardelia pecah antara takut dan harapan yang sudah lama ia kubur. Raka mendekat. Suaranya pelan, hampir seperti doa. "Saya mencoba memberi cahaya kembali pada dunia ibu." Dan ketika ia menekan titik terakhir di belakang leher, titik yang ayahnya sebut gerbang cahaya, tiba-tiba sebuah kilatan samar muncul di balik kegelapan mata Ardelia. Sangat kecil, sangat cepat, seperti percikan cahaya pertama sebelum fajar. Tubuh Ardelia membeku, matanya terbuka sedikit, bibirnya gemetar. "Raka, aku tak melihat sesuatu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah vonis dokter menghancurkan dunia Ardelia, sebuah pintu kecil di dalam kegelapan mulai terbuka. Untuk sesaat, dunia seperti ikut menahan napas. Tidak ada suara lain di kamar itu selain detik jam antik di sudut ruangan yang terdengar lebih keras daripada biasanya. Setiap tik-taknya membuat waktu seakan berjalan sangat pelan, seolah seluruh alam sedang menunggu sesuatu yang luar biasa terjadi di hadapan mereka. Di luar jendela, hujan badai mencambuk kaca dengan keras. Air hujan berlari turun seperti sungai kecil, meninggalkan jejak panjang yang memantulkan cahaya lampu redup kamar. Setiap tetes air terdengar sangat jelas, seperti musik dramatis yang sengaja dimainkan langit untuk mengiringi keajaiban yang mulai tumbuh di ruangan itu. Ardelia berbaring tidak bergerak. Tubuhnya gemetar seperti seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang mustahil. Tangannya meraba udara di depan wajahnya, berusaha memastikan rasa hangat yang tadi datang bukan hanya ilusi. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, bahkan rasanya seperti berbulan-bulan, ada sesuatu yang berbeda di balik kelopak matanya. Bukan sekadar kegelapan total, melainkan sensasi seperti pintu rahasia yang lama tertutup kini terbuka perlahan. Kabut hitam yang selama ini menghalangi seluruh pandangannya mulai menipis, sangat pelan namun terasa nyata. "Raka, ada cahaya," bisiknya. Napasnya tersendat seperti seseorang yang sedang berdiri di antara ketakutan dan keajaiban. Raka yang duduk di samping ranjang terdiam kaku. Ia bahkan tidak berani bergerak terlalu cepat, seolah takut gerakan kecil saja akan memecahkan keajaiban itu. Matanya membesar, dadanya naik turun tak beraturan karena campuran cemas dan haru. "Ibu tetap tenang." Suara Raka hampir seperti bisikan. "Biarkan sarafnya bekerja, jangan dipaksa." Ardelia memejamkan mata lagi, lalu perlahan membukanya. Kilatan cahaya samar itu kembali muncul, kali ini sedikit lebih jelas, seperti garis putih halus yang muncul dari tengah kegelapan. Air mata mulai berkumpul di sudut matanya. Aku melihat garis di ruangan ini." Hujan di luar semakin deras, seolah langit menyambut kebangkitan kecil itu. Petir menyambar, menerangi ruangan dalam cahaya putih sekejap. Dan di dalam kilatan itu, Ardelia melihat sesuatu yang membuat jantungnya memukul rusuknya dengan keras. Warna, biru lembut, emas hangat, putih halus. Warna-warna yang selama ini hilang dari hidupnya kini muncul kembali, meski samar seperti gambar air yang belum fokus. Ardelia mengangkat tangannya perlahan, mendekat ke wajahnya, melihat kontur jari-jarinya. Meski masih kabur, itu lebih dari cukup untuk membuat hatinya pecah oleh harapan. "Aku bisa melihat, Raka." Suaranya pecah, tidak percaya dengan apa yang ia rasakan. "Teruskan, Bu, buka perlahan." Raka berkata sambil menggenggam kedua tangannya sendiri.
menahan emosi yang datang bertubi-tubi. Ardelia menghapus air matanya, meski gerakannya gemetar. Ia mengangkat wajahnya sedikit, menatap ke arah sumber napas Raka. Lalu, kabut terakhir seperti tersapu angin lembut. Dunia di depannya mulai fokus, pelan tetapi pasti. Lampu meja dengan cahaya kuning hangat, dinding kamar dengan pola halus, tirai sutra bergoyang tertiup angin. Dan kemudian, perlahan, sosok pemuda itu, Raka. Ardelia menahan napas, wajahnya membeku. Mata yang baru saja kembali melihat itu membesar, berkilat oleh campuran syok, haru, dan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya setelah vonis dokter yang menghancurkan seluruh dunianya, ia melihat seseorang dengan jelas. Dan orang pertama yang muncul dalam pandangannya, bukan dokter, bukan keluarga, bukan pelayan, tetapi seorang pemuda lusuh yang pernah ia hina, yang pernah ia usir, yang pernah ia remehkan. Pemuda yang kini duduk basah kuyup, rambutnya meneteskan air hujan. Bajunya sobek di bagian lengan karena memanjat pagar. Tangannya gemetar karena kelelahan. Namun sorot, matanya tetap jernih dan penuh ketulusan. Ardelia menutup mulutnya dan tangisnya pecah begitu saja. Raka, suaranya pecah seperti kaca jatuh. Itu, kau. Jari-jarinya terulur gemetar, menyentuh pipi Raka seperti seseorang yang takut bahwa sosok itu akan hilang jika disentuh terlalu keras. Dan ketika kulit mereka akhirnya bersentuhan, air mata Ardelia jatuh lebih deras. Aku bisa melihat. Ia terisak. Aku benar-benar bisa melihat. Raka menunduk, suaranya pecah oleh perasaan yang ia tahan sejak malam itu. Saya hanya melakukan yang saya bisa, Bu. Tidak. Ardelia memotong, suaranya bergetar kuat. Ia menggenggam wajah Raka dengan dua tangannya, menatap pemuda itu penuh rasa syukur yang dalam. Kau tidak hanya menyelamatkan hidupku, kau menyelamatkan aku. Hening beberapa detik, namun hening itu dipenuhi ribuan perasaan. Di luar badai mengamuk, tetapi di dalam kamar itu, sebuah keajaiban baru saja dilahirkan. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Ardelia hanya menatap wajah Raka tanpa kedip. Wajah itu, wajah yang selama ini ia abaikan, ia remehkan, bahkan ia sakiti, kini tampak seperti sesuatu yang paling berharga yang pernah ia lihat. Setiap detailnya masuk ke mata yang baru kembali melihat dunia itu. Garis halus di dagunya, tetesan air hujan yang masih jatuh dari rambutnya, sorot mata jernih yang tidak pernah berubah sejak hari pertama ia datang sebagai tukang kebun. Tangisnya pecah lebih keras, tetapi bukan lagi tangis ketakutan, melainkan tangis keajaiban, tangis rasa syukur yang datang dari tempat terdalam di hatinya. Raka, suaranya terputus-putus. Kau benar-benar ada di sini, dan aku bisa melihatmu. Jemarinya bergetar ketika menyentuh pipi Raka, menyapu kulit pemuda itu seperti seseorang yang masih tidak percaya bahwa yang ia lihat bukan mimpi. Raka tidak menolak, tidak menghindar. Ia membiarkan sentuhan itu, membiarkan air mata Ardelia jatuh ke punggung tangannya yang kasar. Ardelia menangis semakin keras. Aku bisa melihat, aku benar-benar bisa melihat. Raka tersenyum kecil, sebuah senyum lembut yang lahir dari ketulusan murni. Saya hanya melakukan yang saya bisa, Bu. Namun Ardelia langsung menggeleng kuat. Tidak, Raka. Bukan hanya itu. Kau tidak hanya menyelamatkan hidupku. Kau menyelamatkan aku. Ia menahan wajah Raka dengan kedua tangannya, memaksanya menatap mata yang baru saja dipenuhi cahaya itu. Ia ingin Raka tahu bahwa malam itu bukan hanya tentang penyembuhan matanya, tetapi juga penyembuhan hatinya. Aku telah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Aku mengusirmu. Aku menghina kau, dan kau tetap kembali padaku. Suaranya pecah lagi. Tubuhnya kembali gemetar. Raka menunduk. Wajahnya memerah malu. Bu, saya tidak menyimpan dendam. Namun Ardelia justru terisak lebih keras. Kau tidak menyimpan dendam, tapi aku menyimpan dosaku padamu, Raka. Ia menggenggam tangan pemuda itu erat-erat, seperti seseorang yang baru saja menemukan cahaya setelah lama terperangkap dalam ruang gelap.
yang mematikan. "Jangan tinggalkan aku malam ini." Suaranya lirih, penuh ketakutan yang tersisa. "Tolong, tetaplah di sini." Raka mengangguk pelan tetapi mantap. "Saya di sini, Bu. Saya tidak pergi kemanapun." Ardelia menutup mata, membiarkan tubuhnya bersandar sedikit lebih dekat kepada Raka. Air mata terus jatuh, membasahi tangan pemuda itu yang kasar. Tangan yang kini terasa lebih lembut daripada tangan manapun yang pernah menyentuhnya. Di luar jendela, badai masih mengamuk, namun anginnya kini terdengar jauh lebih pelan dibanding detak jantung dua manusia yang sedang duduk berdampingan di ranjang sutra itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardelia merasa aman karena ada seseorang yang memilih untuk tetap tinggal bersamanya. Bukan seorang pekerja, bukan seseorang yang patuh karena uang, tetapi seorang pemuda yang rela kembali meski pernah diusir dengan hina. Dan malam itu, keduanya tidak menyadari bahwa perjalanan takdir mereka baru saja dimulai. Dari ruang gelap penuh luka menuju cahaya yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebulan berlalu sejak malam keajaiban itu. Malam ketika dunia Ardelia kembali menyala setelah berada begitu lama dalam gelap yang menyesakkan. Dan sejak malam itu pula, rumah megah yang selama ini hanya dipenuhi kesombongan dan dinginnya kesepian perlahan berubah. Udara yang dulu terasa berat, kini menjadi lebih hangat. Halaman belakang yang sempat layu tak terurus kembali hidup di tangan Raka. Bunga-bunga mekar, lebih segar, pepohonan terlihat lebih hijau, seolah seluruh alam ikut merayakan kehidupan baru yang tumbuh tanpa suara di antara mereka. Pagi itu, matahari bersinar lembut setelah hujan malam sebelumnya. Tidak menyilaukan, hanya cukup terang untuk membuat taman luas itu tampak seperti tempat surgawi yang sederhana, tetapi penuh cinta. Para tetangga dan beberapa mantan karyawan yang pernah bekerja di rumah megah itu hadir, bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai saksi rasa penasaran yang membakar hati mereka. Mereka mendengar kabar yang sulit dipercaya bahwa Ardelia Prameswari, sang CEO janda kaya raya, akan menikahi tukang kebunnya sendiri. Bisikan-bisikan kecil terdengar dari segala arah. Benarkah itu Raka, tukang kebun yang dulu diusir itu? Masa sih dia yang menyembuhkan mata Bu Ardelia? Tidak masuk akal, tapi lihatlah, itu benar terjadi. Bisik-bisik itu tak kunjung berhenti. Sebagian tidak percaya, sebagian bingung, sebagian lainnya malah terharu karena kisah itu terlalu aneh, namun terlalu indah untuk tidak dianggap nyata. Di tengah taman, sebuah pelaminan kecil berdiri. Tidak mewah seperti pesta pernikahan para kaum elit, tidak ada lampu kristal mahal, tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya kayu sederhana, kain putih yang berkibar lembut ditiup angin pagi, dan bunga-bunga segar dari taman sendiri yang menghiasinya. Tapi, justru kesederhanaan itulah yang membuat hari itu terasa luar biasa. Lalu pintu rumah terbuka. Ardelia muncul dengan gaun putih sederhana yang jatuh lembut mengikuti langkahnya. Tidak ada berlian mencolok, tidak ada riasan berlebihan. Hanya kecantikan tenang dari seorang wanita yang telah menemukan kembali dirinya. Senyum lembut bertengger di wajahnya. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan sejak suaminya meninggal. Matanya berkilau, tidak hanya karena penglihatan yang kembali, tetapi karena cinta yang tumbuh perlahan di dalam hatinya. Semua mata menatapnya. Namun Ardelia hanya mencari satu sosok. Dan di ujung pelaminan, di bawah cahaya matahari yang lembut, berdirilah Raka. Ia memakai jas hitam, pinjaman yang sedikit kebesaran di bahu, rambutnya disisir seadanya, wajahnya tampak gugup, tetapi matanya tetap sama, jernih, tenang, dan tulus. Ketika Ardelia berjalan menghampirinya, langkah Raka sedikit gemetar. Pemuda itu menunduk begitu dalam, hampir tidak sanggup menahan haru. Rasanya seperti mimpi. Ia tidak pernah membayangkan wanita yang dulu berdiri begitu tinggi di atasnya, kini berjalan menuju dirinya. Sebagai calon istrinya, penghulu mulai membacakan ijab kabul. Suara Raka sempat bergetar. Saya terima nikahnya Ardelia Prameswari dengan mas kawin sederhana dibayar tunai. Hening, semua tamu menahan napas. Dan ketika kata sah diucapkan,
Ardelia menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata mengalir pelan di pipinya. Ia langsung menggenggam tangan Raka erat-erat, seperti takut pemuda itu akan menghilang jika tidak dipegang. Raka menunduk haru, tetapi Ardelia justru mengangkat wajahnya, menatap tepat ke mata pria yang telah mengubah takdir hidupnya. Dengan suara lembut tetapi penuh keyakinan, ia berkata, "Aku melihat dunia kembali karena kau, dan aku memilih hidupku bersamamu." Beberapa tamu tercekik menahan tangis. Ada yang memalingkan wajah, malu karena pernah menertawakan Raka. Ada yang menyeka air mata karena tak pernah menyangka cinta sebesar itu bisa tumbuh dari dua dunia yang bertolak belakang. Raka menggeleng pelan, suaranya bergetar. "Hati yang tulus tidak butuh harta, Bu. Cukup cinta." Ardelia tersenyum, senyum yang begitu lembut, begitu tulus, begitu indah, hingga membuat beberapa tamu tanpa sadar meneteskan air mata. "Kalau begitu, cintamu untukku sudah cukup, Raka." Tepuk tangan pecah, dimulai dari dua anak kecil yang berlari di halaman, lalu merambat ke seluruh tamu. Bunga-bunga bergoyang lembut diterpa angin, daun-daun berdesir seolah ikut menyaksikan hari paling indah dalam hidup mereka. Di bawah langit yang cerah setelah hujan, di halaman yang dulu penuh luka, dua jiwa dari dua dunia berbeda itu akhirnya menyatukan hidup mereka. Tidak oleh kekayaan, tidak oleh status, tetapi oleh cinta dan takdir yang tak pernah bisa diduga manusia. Hari itu, bukan hanya Ardelia yang mendapatkan kembali penglihatannya, tetapi seluruh kota melihat apa itu arti cinta yang sebenarnya. Di bawah langit yang mulai cerah setelah hujan deras, taman besar di belakang rumah Ardelia tampak seperti sebuah lukisan hidup yang dipenuhi warna baru. Bunga-bunga yang tadi diterpa hujan kini terlihat lebih segar. Daunnya berkilau seperti butiran kristal yang jatuh dari surga. Angin lembut berhembus membawa wangi tanah basah dan aroma mawar putih yang menghiasi seluruh taman. Dan di tengah keindahan itu, dua manusia yang berasal dari dunia yang begitu berbeda berdiri berdampingan, tersenyum dalam kebahagiaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Para tamu masih terpaku pada keduanya. Tidak ada yang bergerak, seolah semuanya takut momen itu akan hilang jika mereka berkedip. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak hanya menyentuh mata, tetapi hati. Sesuatu yang melampaui logika manusia, melampaui status sosial, melampaui semua aturan yang selama ini mereka yakini. Raka berdiri memegang tangan Ardelia, tangan yang dulu hanya dikelilingi oleh cincin berlian dan sentuhan orang-orang berkelas tinggi. Kini, tangan itu berada di genggaman seorang pemuda sederhana dengan kulit yang kasar karena bekerja di bawah matahari setiap hari. Namun, justru genggaman itu terasa paling hangat, paling jujur, paling penuh cinta yang pernah Ardelia rasakan sejak suaminya meninggal. Ardelia memandangi wajah Raka. Matanya berkaca-kaca. Mata yang dulu gelap, kini kembali memantulkan cahaya pagi. "Raka," suaranya pelan, hampir seperti angin. "Terima kasih karena tetap tinggal saat semua orang pergi." Raka menunduk sedikit. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, apalagi dipuji oleh wanita setinggi Ardelia. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Bu." Ardelia?" Suaranya gemetar pelan ketika mencoba memanggil nama itu tanpa gelar. Wajahnya memerah, membuat beberapa tetangga tersenyum haru. Ardelia tertawa kecil, tawa pertama yang keluar dari bibirnya setelah sekian lama. Tawa lembut, ringan, penuh kehidupan. "Kau boleh memanggilku Ardelia," katanya sambil memegang tangan Raka lebih erat. "Sekarang aku adalah istrimu." Suara kecil dari tamu-tamu terdengar, sebagian terkejut, sebagian bahagia. Namun, semua sepakat. Wanita itu benar-benar berubah, bukan lagi Ardelia yang dulu diselimuti kesombongan dan rasa sakit, tetapi Ardelia baru yang telah dibersihkan oleh badai, oleh keajaiban kecil, dan oleh cinta yang datang dari tempat paling tidak disangka. Raka mengangguk pelan, menatap Ardelia dengan mata yang penuh rasa hormat dan kasih. "Ardelia," ujarnya pelan, merasakan betapa indahnya nama itu ketika diucapkan tanpa rasa takut.
Saya berjanji akan menjaga ibu, menjaga kamu selamanya. Ardelia menahan napas. Kata-kata itu sederhana, tetapi lebih berharga daripada semua janji mewah yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia mengangguk, mengusap pipi Raka yang hangat, lalu memeluk pemuda itu di hadapan semua orang tanpa ragu sedikit pun. Pelukan itu bukan hanya tanda cinta, tetapi juga simbol bahwa ia telah melepaskan seluruh luka masa lalu dan membuka hidup baru bersama seseorang yang selama ini dianggap tidak penting. Namun, justru dari ketidakterdugaan itu, lahirlah cinta paling tulus. Para tamu akhirnya bertepuk tangan. Tepuk tangan pelan yang kemudian berubah menjadi riuh, memenuhi taman itu dengan energi bahagia. Anak-anak berlari kecil di antara bunga-bunga, tertawa riang. Para tetangga yang dulu meremehkan Raka, kini menunduk hormat. Mantan karyawan yang kembali dengan sukarela menangis haru, melihat cinta yang tumbuh dari luka terdalam. Di bawah langit biru yang perlahan mengeringkan sisa hujan, Ardelia dan Raka berdiri bersama di tengah pelaminan sederhana itu. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar, tidak ada sorotan media, hanya cinta. Cinta yang muncul dari kegelapan paling dalam dan berubah menjadi cahaya yang menerangi seluruh hidup mereka. Hari itu, bukan hanya mata Ardelia yang sembuh, hatinya lah yang paling sembuh. Dan seluruh kota melihat apa itu arti cinta sejati. Cinta yang lahir dari ketulusan, kesederhanaan, dan keberanian untuk percaya pada seseorang yang bahkan tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan begitulah, dari seorang CEO janda yang kehilangan penglihatannya dan seorang tukang kebun miskin yang dianggap gila, tercipta sebuah kisah cinta yang akan selalu dikenang oleh semua orang yang menyaksikannya. Cinta yang tidak bisa dijelaskan oleh uang, tidak bisa diukur oleh status, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah pernah patah dan akhirnya kembali menemukan cahaya.